Perkenalkan, nama saya Debbie Artinur Siva, NPM 2040200034. Perkenalkan, nama saya Rezan Ahmad Fauzian dengan nomor NPM 2040200019. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ahmad Samsul Hidayat dengan NPM 2040200033. Hai, perkenalkan nama aku Santi Widyaningrum dengan nomor NPM 2040215. Monsoon Sim yang merupakan game simulasi bisnis di mana masing-masing tim akan bersaing untuk mengelola perusahaan virtualnya masing-masing. Kerjasama dan komunikasi merupakan salah satu elemen penting yang tidak terlepas dari permainan ini. Mahasiswa tanpa disadari akan belajar dan sambil saling bersaing satu sama lain untuk mengelola dan menjadi perusahaan virtual yang terbaik. Monsoon Sim bersifat dinamik, yang artinya tidak selalu berarti bahwa jika Anda mengalami keuntungan yang sangat besar pada game sebelumnya, maka pada game kedua Anda akan mendapatkan keuntungan yang sama. Banyak hal yang mempengaruhi jalannya game ini. Bahkan setiap tim dapat mempengaruhi game ini secara keseluruhan. Di sini saya akan menjelaskan peran dan fungsi Monsoon Sim. Untuk memainkan Monsoon Sim, seseorang tidak perlu mempelajari sebuah pengetahuan khusus terlebih dahulu, karena game tersebut bersifat umum dan banyak menggunakan logika. Tetapi dengan memainkannya tanpa disadari akan ada banyak hal-hal baru yang didapatkan. Selain itu, Monsoon Sim menerangkan pemahaman tentang konsep Enterprise Resource Planning atau ERP dalam perusahaan. Modul yang ada pada game ini yaitu Finance, Retail, Procurement, Marketing, Warehouse, dan Logistik. Monsoon Sim ini didukung dan direkomendasikan oleh SAP Asia Pasifik untuk semua universitas di Asia Tenggara. Adapun fungsi dari Monsoon Sim. Yang pertama, memudahkan pelajar dalam memberikan arahan tentang konsep dan logika bisnis ini di dunia nyata. Yang kedua, dapat mengetahui bagaimana cara mengelola bisnis dan mengetahui keberlangsungan bisnis suatu perusahaan retail, baik secara mengatur cash on hand, sales, pendapatan, marketing, dan lainnya. Yang ketiga, dapat melatih bagaimana mengkoordinasi suatu tim untuk mencapai suatu tujuan dan dapat menjadi pembelajaran bagaimana manajemen suatu perusahaan. Yang keempat, bagi pemainnya, terutama mahasiswa, dapat menambah pengalaman lebih tentang bagaimana mengelola perusahaan secara umum, sekaligus mempelajari konsep bisnis ERP. Fungsi fitur pada Monsoon Sim. Yang pertama ada modul general. Modul general ini berfungsi untuk melihat anggota tim, kompetitor, dan environment. Yang pertama, environment. Environment pada fitur ini kita dapat mengetahui informasi tentang game title, game kode, trainer, nama tim, dan tim ID. Maksimum hari yang dapat digunakan, berapa detik per hari, jumlah kelompok yang bermain, dan tanggal dibuatnya game ini. Yang kedua ada My Team Match. Fitur ini berguna untuk melihat atau memiliki anggota tim. Yang ketiga ada kompetitor. Fitur ini berguna untuk mengetahui siapa saja pesaing kita dalam game ini. Yang keempat ada transaction list. Transaction list merupakan fitur tentang apa saja yang sedang diproses, misalnya pembelian finished good yang masih dalam perjalanan. Yang kelima ada inbox atau mail. Fitur yang berguna ketika ada yang mengirim pesan. Yang kedua ada modul finance. Modul ini berfungsi untuk melihat kondisi keuangan perusahaan. Dari modul ini kami dapat mengetahui berapa cash on hand, harga jual produk, dan keuntungan yang kami dapatkan setiap harinya. Kami memonitor modul ini dalam melakukan strategi penjualan. Di modul ini ada beberapa fitur. Yang pertama ada profit and loss, balance sheet, trial balance, daily queens, process control, dan profit and loss kurva. Yang ketiga ada modul procurement. Modul ini berfungsi untuk melakukan pembelian. Yang pertama ada procure finished good.
Menu ini digunakan untuk membeli finished good yang akan dijual kembali. Pada menu ini, kita akan memilih vendor, lokasi yang akan ditambah produknya, dan jumlah masing-masing dari produk, serta pengiriman dari produk tersebut. Untuk pengiriman produk terbagi menjadi dua, yaitu Immediate Delivery COD dan Blanket Purchase COD. Yang keempat ada modul retail. Modul ini berfungsi untuk mengatur tentang penjualan. Yang pertama ada retail sales. Digunakan untuk mengatur harga jual produk perusahaan, namun di dalam mengatur harga haruslah berhati-hati. Jangan terlalu tinggi dan jangan terlalu rendah, serta harus melihat average cost. Yang kedua ada location. Location berfungsi untuk mengatur besar kapasitas toko, baik diperbesar atau dipersempit. Yang ketiga ada price. Fitur ini berguna untuk memperlihatkan harga masing-masing produk pada berbagai tempat dari hari pertama dalam bentuk grafik. Yang keempat ada sales by product. Fitur ini berisi jumlah uang hasil penjualan per hari masing-masing produk di berbagai tempat dan disajikan dalam bentuk grafik. Yang kelima ada unit sold. Fitur ini berisi jumlah penjualan per hari dalam bentuk unit masing-masing produk di berbagai tempat dan disajikan dalam bentuk grafik. Yang keenam ada unit remain. Fitur ini berisi jumlah unit yang tersisa per hari masing-masing produk di berbagai tempat dan disajikan dalam bentuk grafik. Yang kelima ada modul marketing. Modul ini berfungsi untuk melakukan pemasaran. Yang pertama ada set marketing expense untuk mengatur pengeluaran promosi produk agar lebih dikenal dan diharapkan dapat meningkatkan penjualan. Yang kedua ada buy marketing report. Menu yang digunakan untuk membeli marketing report yang dapat mengetahui dari kompetitor seperti harga, unit sold, market share, lokasi, dan lain-lain. Yang ketiga ada view marketing report. Menu ini digunakan untuk melihat laporan yang telah dibeli sebelumnya. Yang keenam ada modul forecasting. Modul forecasting ini merupakan modul yang menunjukkan prediksi mengenai penjualan yang akan terjadi di masa yang akan datang. Modul ini dapat membantu user untuk memperkirakan kebutuhan di masa yang akan datang, meliputi unit produk, waktu, serta lokasi yang perlu diperhatikan dalam rangka memenuhi permintaan pasar. Dalam modul forecasting ini terdapat beberapa fitur. Yang pertama, fitur retail demand. Submodul ini menunjukkan grafik mengenai prediksi permintaan demand terhadap penjualan produk dari hari ke hari di setiap lokasi retail. Yang kedua ada wholesale demand. Submodul ini menampilkan grafik yang menunjukkan prediksi permintaan demand untuk penjualan secara grosir. Yang ketujuh ada modul B2B, merupakan modul di mana perusahaan dapat menjual barang kepada perusahaan lain dalam kuantitas yang cukup besar. Meskipun keuntungan yang didapatkan tidak sebesar menjual di retail satuannya, tapi karena dibeli dengan kuantitas yang besar membuat sales revenue dan cash on hand bertambah dengan cepat. Dalam fitur modul B2B ini ada dua, yaitu B2B show offers dan B2B sales order list. Modul terakhir ada modul warehouse, modul yang berguna untuk mengatur persediaan dalam perusahaan seperti melakukan restock finished good dan raw material ke dalam gudang dan mendistribusikan persediaan yang terdapat dalam gudang ke toko retail yang kita miliki. Setelah masuk ke dalam Monsoon Sim ini, kita akan disuguhkan dengan beberapa fitur di dalamnya, yaitu ada keuangan atau pelaporan, yang dimana di dalamnya juga terdapat fitur lagi, diantaranya ada tunggakan, yang dimana kita dapat mengetahui data pembayaran sewa yang gagal. Terus ada juga pengendalian proses. Nah, di sini kita dapat mengotomatisasikan kegiatan-kegiatan yang sering kita lakukan, seperti yang terlihat di layar kalian masing-masing ini, seperti itu. Nah, sudah ini ada lagi fitur laba rugi. Nah, fitur laba rugi ini tuh
kita dapat mengetahui pendapatan, terus harga pokok produksi, dan laba bersihnya dari barang-barang yang akan nantinya kita diperjualbelikan gitu. Seperti yang terlihat dalam gambar ini, tampilannya seperti ini. Setelah itu ada fitur neraca keuangan. Nah, di sini kita dapat mengetahui total aset, total kewajiban, liabilitas, dan modal usaha kita nantinya. Seperti yang terlihat di layar, seperti ini fitur gambarannya. Nah, di fitur selanjutnya ada arus kas nih. Ya, di fitur ini tuh kita dapat mengetahui uang masuk dan uang keluar dari awal periode sampai akhir periode, seperti yang terlihat di layar ini. Nah, setelah itu kita masuk ke fitur retail atau eceran, yang dimana di dalamnya itu terdapat ada lokasi. Nah, di lokasi ini pun kita dapat menyewa toko di mana kita akan membukanya, seperti di Bandung, di Jakarta, Bogor, Palembang, dan yang lainnya gitu. Yang ada di sini. Terus ada pengandalian barang jadi. Nah, di sini kita bisa membeli barang jadi yang akan nanti kita jual. Contohnya saya akan membeli barang untuk di kota Bandung. Toko kota Bandung. Nah, kita pilih vendornya. Vendornya mau yang mana, satu atau dua. Nah, di sini saya pilih vendor yang pertama. Nah, di sini kita beli barang jadinya yaitu apel jus. Kita beli 8.000. Terus jus jeruknya kita beli sebanyak 5.000 dan kita akan beli jus melon sebanyak 2.000. Nah, kita langsung kirim aja, kirim submit. Nah, dan nanti langsung bakal terisi di toko cabang Bandung ini. Nah, selanjutnya ada fitur penjualan dan harga eceran. Nah, yang dimana di sini tuh kita bisa mengatur harga penjualan di toko-toko yang telah kita buka, yang telah kita isi barang-barangnya. Nah, selanjutnya ada fitur pemasaran. Nah, di sini kita dapat mempromosikan barang-barang yang kita jual. Nah, di dalam fitur ini ada set marketing expense atau menetapkan beban pemasaran, yang dimana kita dapat menetapkan harga pemasarannya. Seperti itu. Contohnya seperti di Instagram. Terus ada view market report. Nah, di sini kita dapat melihat progres promosi atau laporan dari pemasaran barang jual kita. Mungkin cukup sekian yang bisa dapat saya jelaskan tentang berbagai fitur atau beberapa fitur yang terdapat dalam Monsoon SIM ini.